Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang presentasi tentang peraturan umum permainan bulu tangkis. Siapa yang belum kenal tentang permainan bulu tangkis? Permainan bulu tangkis telah banyak diminati oleh beberapa orang di dunia. Baik, saya akan menyampaikan informasi tentang peraturan umum permainan bulu tangkis. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Faris Dwi Ardiansyah dari kelas 2F, Prodi Pencaskesrek. Oke, slide pertama, saya akan menyampaikan peraturan umum dalam permainan bulu tangkis yang berlaku secara internasional berdasarkan aturan Badminton World Federation atau bisa disebut BWF. Yang pertama itu sistem skor. Untuk materi pertama itu sistem skor. Itu mencakup tentang pertama, permainan menggunakan sistem rally point, artinya setiap rally yang dimenangkan akan mendapatkan poin. Jadi setiap permainan itu akan mendapatkan poin jika poin itu disahkan oleh wasit. Poin kedua, pertandingan dimainkan dalam format best of 3 atau 2 dari 3 game, yang artinya setiap game itu setiap ronde atau setiap babak itu dimainkan sampai salah satu atlet itu bisa mendapatkan 21 poin atau lebih, dan kalau hasil 2 game itu imbang satu sama akan dilanjutkan dengan game 3. Poin ketiga, setiap game dimainkan hingga 21 poin dengan selisih minimal 2 poin untuk menang. Jadi setiap pemain atau setiap atlet, misalkan atlet A mendapatkan poin 21 dan atlet B mendapatkan poin yang sama 21 poin, permainan akan dilanjutkan dengan setiap atlet atau setiap tim itu bisa berselisih minimal 2 poin. Jadi kalau tim A mendapatkan poin 23, tim B mendapatkan poin 21, itu jadi pemenangnya tim A. Poin keempat, jika skor mencapai 20-20, permainan dilanjutkan hingga salah satu pemain atau tim unggul 2 poin mencapai 30 poin atau batas maksimal. Jadi setiap tim itu akan mencapai batas maksimal dari poin itu, yaitu 30 poin. Untuk peraturan kedua yaitu servis dan peraturan dasar. Poinnya, servis harus dilakukan di bawah pinggang dengan kok dipukul ke arah diagonal lawan. Jadi kalau melakukan servis awalan itu harus di bawah pinggang. Itu kalau tidak akan bisa foul dan poin diarahkan ke lawan. Poin kedua, pemain tidak boleh menginjak garis servis saat melakukan servis. Itu sama saja dengan permainan bola voli. Kalau kita menginjak garis pasti akan dikenakan foul dan poin ke lawan. Poin ketiga, jika servis tidak sah atau melanggar aturan lawan dapat mendapatkan poin. Jika servis tidak sah, jadi kalau servisnya salah atau foul, itu pemain lawan yang akan mendapatkan poin, bukan kita. Peraturan ketiga yaitu lapangan. Poin pertama, lapangan ganda dan tunggal memiliki batas area berbeda. Kedua, pada servis ganda, area servis lebih lebar tetapi lebih pendek dibandingkan tunggal. Poin ketiga, jika kok jatuh di luar garis yang sesuai dengan kategori pertandingan itu ada 2.
macam, yaitu pertandingan tunggal dan pertandingan ganda. Maka setiap kok yang dianggap keluar akan poin didapatkan oleh lawan. Ini contoh lapangan bulu tangkis. Ini saya ambil dari Google, yaitu bersumber dari website Olimpiade serta sesuai ketetapan pedoman Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF. Panjang lapangan bulu tangkis adalah 13,4 meter baik untuk pertandingan tunggal atau ganda. Namun secara lebar pertandingan tunggal lebih lebar sebanyak 5,18 meter ditandai dengan garis samping. Garis samping itu yang 15. Sedangkan pertandingan ganda lebarnya mencapai 6,1 meter. Sedangkan untuk lapangan ganda lebarnya diperpanjang menjadi 6,1 meter ditandai dengan garis samping ganda. Baik ganda atau tunggal, garis diagonal lapangan secara penuh adalah 14,723 meter. Pelaturan yang keempat yaitu pelanggaran dan kesalahan fouls. Yang pertama, kok jatuh di luar batas lapangan. Apabila kok jatuh di luar batas lapangan itu foul atau kesalahan dan poin ke lawan. Kedua, kok tidak melewati net atau menyentuh net saat servis. Yang ketiga, pemain menyentuh net dengan raket atau tubuhnya saat permainan berlangsung. Jadi kalau kita sengaja atau tidak sengaja raket kita atau bagian tubuh kita manapun yang mengenai net itu pasti akan foul dan akan terlihat oleh wasit. Apabila wasit tidak melihat, pasti akan dicek melalui layar replay atau bisa disebut dengan VAR dalam konteks sepak bola. Yang keempat, pemain memukul kok lebih dari sekali sebelum melewati net ke sisi lawan atau bisa dikatakan 2 kali memukul kok dan pasti akan kelihatan oleh wasit. Yang kelima, mengganggu lawan dengan sengaja seperti menghalangi pandangan atau membuat suara berlebihan. Jadi kita nanti kalau akan melakukan permainan bulu tangkis, andai saja kita mengganggu lawan dengan sengaja mengejek atau mempengaruhi kondisi lawan yang secara berlebihan, itu pasti akan diberi teguran oleh wasit yang ada di lapangan. Peraturan kelima yaitu peraturan ganda dan tunggal. Yang pertama, dalam permainan tunggal setiap pemain hanya bertanggung jawab atas tengah lapangan mereka. Kedua, dalam permainan ganda setiap pasangan harus melakukan rotasi servis setelah mendapatkan poin dari servis lawan. Yang ketiga, pemain yang menerima servis tidak boleh bergerak sebelum servis dilakukan. Yang poin peraturan ke-6, pergantian sisi lapangan. Pemain harus bertukar sisi lapangan pada awal game kedua. Jadi kalau setiap game ini seperti permainan olahraga pada umumnya seperti sepak bola, basket, voli. Kalau basket kurang lebih kalau basket itu kalau game pertama selesai dan dilanjutkan game kedua, kita pasti akan bertukar posisi lapangan. Jadi kalau tim A di babak pertama bermain di sisi kiri, nanti kalau game kedua atau babak kedua pasti akan bertukar ke sisi kanan. Begitupun sebaliknya dengan tim B. Poin kedua, jika ada game ketiga rubber game, pemain bertukar sisi saat salah satu pemain mencapai 11 poin. Jadi kalau nanti ada game ketiga itu poinnya 15. Jadi kalau salah satu pemain itu mencapai 11 poin, pasti akan bertukar sisi lapangan seperti game pertama dan game kedua. Peraturan ke-7 yaitu interval dan waktu istirahat. Poin pertama,
Pemain mendapatkan interval 60 detik salah satu pemain mencapai 11 poin dalam setiap game. Poin kedua, ada istirahat 2 menit di antara game pertama dan kedua serta sebelum game ketiga dimulai. Jadi setelah game pertama dan game kedua selesai, jadi setelah game pertama itu selesai pasti akan ada waktu istirahat. Kalau di sepak bola waktunya itu 15 menit, kalau di bulu tangkis itu hanya 2 menit. Poin kedua, peraturan ini digunakan dalam semua pertandingan resmi baik tunggal maupun ganda dan berlaku untuk turnamen tingkat internasional maupun internasional. Jadi peraturan ini sah baik tunggal maupun ganda, baik turnamen resmi atau tidak resmi pasti akan melakukan pasti harus melakukan peraturan interval dan waktu istirahat yang ini. Yang terakhir, kesimpulan. Permainan bulu tangkis adalah olahraga yang dimainkan dengan menggunakan raket dan shuttlecock atau bisa dikatakan dengan cock kalau bahasa Indonesia. Permainan ini membutuhkan banyak energi dan bermanfaat bagi kebugaran fisik seseorang maupun atlet. Jadi permainan bulu tangkis ini sebenarnya permainan yang sangat sederhana. Permainan ini mudah bisa dikatakan dengan permainan dengan tingkat kesulitan yang dikatakan rendah, karena permainan ini hanya membutuhkan raket dan kok. Kalau tidak ada net bisa menggunakan penghalang lainnya, contohnya tali ataupun hal yang bisa menggantikan net. Terima kasih atas atensi Anda sebagai pendengar. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Bila ada kekurangan saya dalam menyampaikan materi dan atau kesalahan saya dalam mengucapkan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.